Antara lain yang juga dalil tentang kecahayaan baginda Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah mencari jarum beliau untuk menjahit di malam hari, kan dicari, tidak ketemu, gelap, terdengarlah suara berisik karena mencari jarum itu. Nah, akhirnya karena baginda Nabi mendengar suara itu, maka beliau muncul dan menanyakan Siti Aisyah cari apa. Tapi begitu beliau muncul, langsung ditemuilah jarum itu. Kenapa? Karena terangnya baginda Rasulullah SAW, cahaya beliau. Nah, itu dalam hadis. Belum lagi hadis tentang Siti Aisyah yang memasang benang itu kan. Dan ternyata suatu ketika baginda Nabi lewat, benangnya tetap seperti semula, tembus berarti. Nah, itu juga salah satu dalil membuktikan bahwa beliau adalah cahaya. Dan lain-lain. Belum waktu Isra Mi'raj yang sedang musimnya, ya, baginda Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam kurang satu malam sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditambah lagi ke Arsh, kemudian turun lagi, kemudian balik lagi. Semua itu hanya dalam beberapa saat. Itu juga salah satu dalil dari sekian banyak dalil bahwa beliau adalah cahaya. Kan cahaya kecepatannya luar biasa. Berapa per detik itu? Yang ahli fisika bagaimana di sini? Berapa per detik kecepatan cahaya? Saya tidak tahu, Bang. Berapa per detik kecepatan cahaya, Ari? Sudah ahli fisika? No. 300 juta kilometer. 300 juta meter per detik. 300 juta meter. Coba. 300 juta meter per detik itu kecepatan cahaya, dan itu cahaya biasa. Bukan cahaya yang nurul anwar, yang sumber segala cahaya baginda Rasulullah SAW. Maka tidak perlu heran dalam satu malam bolak-balik. Kenapa? Karena harusnya dalam satu detik bisa mungkin ratusan kali bolak-balik. Karena beliau adalah cahaya sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama jasadnya dengan kita. Sudah, kalau kita naik ke atas kan harus ada pakai baju astronot, harus bawa anjing juga. Nggak tahu kok di film-film bawa anjing itu buat apa, saya nggak ngerti, tapi bawalah anjing juga. Terus bawa oksigen, bawa apa, kan begitu. Kenapa? Karena kita membutuhkan oksigen. Kalau beliau jangan harap, jangan kira sekali-kali beliau butuh sama oksigen. Tetapi oksigen itulah yang butuh beliau. Oksigen itu yang mati kalau tidak ada beliau. Karena beliau adalah rahmatan lil, dan oksigen adalah bagian daripada alamin. Berarti oksigen itu sendiri mendapat rahmat, bisa hidup, bisa bernapas segar. Oksigen itu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh beliau, naik aja. Bajunya, baju jubah yang beliau pakai masih utuh. Bahkan sampai sekarang kan dimuseumkan, diberikan kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memberikan kepada keturunan-keturunannya, dan dikatakan dalam satu peti ada pakaian jubah Nabi yang dipakai Isra Mi'raj, dan di sampingnya pakaian Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sudah ribuan tahun diperiksa oleh seorang arkeolog, di pakaian Sayyidina Uwais Al-Qarni ada beberapa bakteri ditemukan, sementara di pakaian Rasulullah SAW steril, tidak ada bakteri sedikit pun, padahal dalam satu peti. Dan sudah ribuan tahun. Dan ketika diangkat oleh sejumlah manusia, disaksikan oleh banyak orang-orang yang mengangkatnya itu berbayangan di bawah, sedangkan jubah itu tidak ada bayangan. Jubah beliau saja dari cahaya. Itu juga dalil. Ada hadisnya bahwa beliau tidak punya bayangan. Kenapa? Karena memang tidak dipengaruhi oleh cahaya. Karena beliau lebih terang daripada cahaya matahari.
Jadi kalau beliau yang lewat, ada matahari itu yang berbayangan di langit oleh cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian ketawa? Jangan bilang ini berlebihan. Patok otak kalian nanti.